Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. We passed the end, so we chase forever. Guess this is all we know. Kami dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Dan saya Sandra Agustina Hasinta. Saya Iya Hayu. Saya Elsa Dikri. Saya Fauziati. Saya Evi Ramadhani. Dan saya Agnes Indriani. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang bisnis pendidikan. Nah, sekarang kita mulai ya. Akan memaparkan tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia telah berlangsung sejak lama. I think, pendeta Buddha yang singgah ke Kerajaan Sriwijaya pada tahun 687 Masehi menjelaskan bahwa Palembang di masa tersebut merupakan pusat agama Buddha, di mana pemikir dan berbagai negara berkumpul di sana. Hanya saja pendidikan saat itu belum diatur dan fokus pada ajaran Buddha. Selanjutnya, sejarah pendidikan pada zaman pendudukan Belanda. Memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan tujuan perdagangan dan berusaha menyebarkan agama Katolik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendatang Portugis ini mendirikan sekolah dan bertujuan memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung, sekaligus mempermudah penyebaran agama Katolik. Pada akhir era abad ke-19 dan awal-awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi masyarakat Indonesia dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, ILS, Sekolah Dasar bagi Orang Eropa. Yang kedua, HIS, Sekolah Dasar bagi Pribumi. Yang ketiga, MULO, itu sekolah menengah. Dan AMS, itu sekolah atas. Dan ABS, pra universitas. Pendidikan di masa Jepang. Jepang melarang sekolah mengadakan pendidikan dalam bahasa Belanda. Mereka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Sejarah pendidikan Indonesia pada tahun 1945 dan 1965. Pada periode ini, pendidikan Indonesia telah terus susun dan beberapa jenjang yang merupakan pengembangan dari jenjang yang terdapat pada zaman pendudukan Belanda. Jenjang pendidikan di Indonesia di zaman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, taman kanak-kanak dibagi menjadi dua bagian, yaitu A, anak 4 tahun, dan B, anak 5 tahun. Yang kedua, sekolah dasar atau SD. SD berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mengajar dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk anak SD. Yang ketiga, sekolah menengah pertama SMP. SMP merupakan lembaga pendidikan setelah SD, di mana siswa diharapkan dapat memperkaya ilmunya. Yang keempat, sekolah menengah atas SMA itu merupakan lembaga setelah SMP yang terus dikembangkan oleh pemerintah pada saat itu. Yang kelima, perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini tujuan untuk mereka yang ingin pada saat itu yang ingin menjadi seorang guru. Selanjutnya, pendidikan Indonesia di era 1965 dan 1995. Memasuki tahun ini, pendidikan Indonesia memiliki misi untuk mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk melaksanakan misi tersebut, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum yang mencakup prinsip dasar Pancasila. Pendidikan Indonesia tahun 1995 dan 2005. Memasuki tahun 1995, pendidikan Indonesia menekankan pada pembangunan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan. Terdapat 4 prioritas utama pelaksanaan pendidikan, yaitu 1. Memutuskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Jadi diwajibkan belajar 9 tahun. Kedua, peningkatan mutu semua jenis jenjang pendidikan. Yang ketiga, menghubungkan kebutuhan antara pendidikan dan industri. Yang keempat, peningkatan kemampuan penguasaan iptek. Selanjutnya, sejarah pendidikan Indonesia tahun 2005 hingga 2015. Pemerintah SBY berupaya meningkatkan kuantitas pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut diawali dengan penerbitan Instruksi Presiden nomor 5 pada 09 Juni 2006 yang mempunyai
Tujuan mempercepat penyelesaian wajib belajar 9 tahun. Upaya ini membuat pemerintah melibatkan program pendidikan penyetaraan seperti paket A, paket B, paket C agar mengadopsi buku kurikulum sesuai dengan standar yang berlaku. Mungkin sekian dari saya dan akan lanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan tentang bisnis pendidikan. Nah, dalam dunia bisnis sangatlah luas. Apapun bisa dibisniskan dan dijadikan peluang bisnis. Kemudian sekarang ini lagi trennya bisnis pelatihan, seminar, dan kelas-kelas bisnis lainnya. Kemudian bisnis pelatihan sifatnya bukan barang dan bukan juga jasa. Karena kalau jasa harus nampak hasilnya dan jelas pekerjaannya. Kemudian dalam bidang pendidikan ini merupakan lahan empuk dan subur untuk dijadikan bisnis. Dan ada sebutan bagi bisnis pendidikan ini, yaitu entrepreneurship. Nah, di sini di mana pendidikan menjadi lahan basah untuk berbisnis. Bisnis di bidang pendidikan bersifat pada modal dan jangka panjang. Bisnis pendidikan ini bisnis kepercayaan. Jika sekali dipercaya, maka image itu akan melekat pada lembaganya itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendidikan informal, kemudian pendidikan non formal dan pendidikan formal. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan informal itu adalah pendidikan yang berasal dari hubungan kita bermasyarakat, kemudian berkeluarga. Nah, di situ kita mendapatkan yang namanya proses pendidikan. Jadi, ketika suatu pendidikan itu didapat, maka ahli-ahli pendidikan akan merumuskan yang namanya pendidikan non formal. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa pendidikan non formal itu pendidikan yang dibuat atau diprogramkan tidak dengan jenjang-jenjang tertentu sehingga tidak membatasi yang namanya proses pembelajaran, sehingga tidak namanya terikat. Kemudian lanjut kepada pendidikan formal. Pendidikan formal itu adalah suatu jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang sudah ditetapkan dan terikat kepada pendidikan nasional. Nah, jadi di antara ketiga pendidikan tadi, pertama adalah pendidikan informal, kemudian pendidikan non formal, dan terakhir pendidikan formal. Nah, ketiga hal tersebut saling berkaitan, karena yang kita ketahui bahwa pertama kita mendapatkan yang namanya proses pendidikan yang informal, sehingga supaya lebih meningkat lagi yang namanya pendidikan, maka dibuatlah yang namanya pendidikan non formal. Dan yang terakhir itu supaya proses pembelajaran dan peserta didik juga mendapatkan hasil belajar yang bagus, maka para ahli-ahli pendidikan itu menetapkan atau bersama dengan pemerintahan membuat suatu yang namanya pendidikan formal. Ya, sekian dari saya. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, yang saya paparkan tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari lingkungan keluarga, kita bisa memperoleh pendidikan melalui interaksi antara ibu dan anak. Misalnya sebuah nasihat kepada ibu dan anak. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, kita bisa memperoleh pendidikan itu melalui transfer ilmu antara guru dan murid. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Dari lingkungan masyarakat, kita bisa memperoleh pendidikan melalui kebiasaan, adat istiadat atau kebudayaan. Misalnya kebiasaan pada masyarakat yang melakukan perwiritan setiap malam Jumat. Nah, di situ masyarakat itu memperoleh pendidikan keagamaan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang peranan pendidikan dalam produksi barang dan jasa. Jadi pendidikan itu memiliki peran dalam produksi barang dan jasa. Apa itu? Misalnya buku, kurikulum, sarana dan prasarana itu termasuk memproduksi barang. Sementara memproduksi jasa itu seperti contohnya menyediakan tenaga pengajar. Jadi bisa menyediakan tenaga pengajar, guru, bimbel, tutor, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan peserta didik. Nah, di dalam suatu lembaga pendidikan pasti tidak luput dengan yang namanya peserta didik. Nah, pertumbuhan peserta didik dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kualitatif atau mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga banyak menyangkut perubahan fisik. Nah, dalam masa perkembangan, anak diharapkan dapat
dapat menguasai kemampuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu belajar keterampilan fisik yang diperkirakan dalam permainan. Nah, anak pada masa ini sangat senang bermain. Untuk itu seorang pendidik harus memerlukan keterampilan fisik seperti menggambar, bermain bola. Nah, seperti itu. Yang kedua, perkembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Nah, yang ketiga, bermain dengan teman sebaya. Yang keempat itu perkembangan moral, nilai dan hati nurani. Yang kelima, perkembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Nah, yang kedua itu ada aspek perkembangan anak yang meliputi yang pertama itu ada perkembangan motorik, yang kedua perkembangan berpikir atau kognitif, yang ketiga perkembangan bahasa. Sekian dari saya. Lagi bersama saya akan membahas tentang kewirausahaan dalam lembaga pendidikan. Nah, di mana kewirausahaan dalam lembaga pendidikan itu mengandung pengertian upaya menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam mengelola lembaga pendidikan, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki suatu lembaga pendidikan menjadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan laba yang digunakan untuk menunjukkan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, di antara lembaga pendidikan yang telah banyak mengembangkan unit usaha adalah pondok pesantren. Seperti yang mana kita ketahui, pondok pesantren itu adalah kampung peradaban yang didambakan, tetapi sebenarnya tak mampu membesarkan penghuninya. Seperti yang kita ketahui juga, kehidupan di dalam pesantren itu sangatlah nyaman. Dia lebih mementingkan urusan ukhrawi ditimbang duniawi. Namun seiring berjalannya waktu, pesantren berubah seperti mencari kenikmatan material di dalam politik. Nah, berhubung pesantren tidak mementingkan santri yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu sekaligus skill, maka pondok pesantren membuat suatu perubahan dan suatu pembenahan dengan penawaran seperti perpaduan kurikulum keagamaan dan umum serta peningkatan keterampilan teknologi. Nah, inilah yang disebut juga dengan pesantren modern, di mana pesantren modern ini menggabungkan seluruh mata pelajaran yang ada di pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Maka dari itu, pendidikan pesantren sekarang ini sudah tidak kalah saing lagi dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, maka dari itu nilai jual dari pondok pesantren akan semakin meningkat. Iya, kayak saya. Di sini saya akan membahas mengenai masalah dana, sarana dan prasarana dalam bisnis pendidikan. Nah, di mana sarana dan prasarana dalam pendidikan itu sangat dibutuhkan. Di mana sarana itu adalah perlengkapan belajar, perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Nah, contohnya itu seperti kursi, meja, dan alat media pembelajaran lainnya. Lalu ada prasarana. Prasarana itu adalah fasilitas belajar yang ada di sekolah yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti taman, lapangan, dan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, masalah dana dalam bisnis pendidikan, persoalan dana merupakan persoalan yang paling dominan atau yang paling utama karena dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا
لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. كن أنت تزداد جمالا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون. سبسكرايب